Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Pandita Masogi, NIM 12050116900 dari kelas Gradada IM Seri. Di sini saya melakukan ujian praktikum data science, yaitu analisis harga saham PT Telkom Indonesia dengan menggunakan model Harima dan Sarimax. Latar belakang masalah dalam kasus ini yaitu saham merupakan salah satu investasi masa depan yang berjangka panjang. Salah satu PT saham di Indonesia yaitu Telkom, yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, di mana setiap periode tertentu mengalami fluktuatif harga saham. Fluktuatif itu sendiri dipengaruhi oleh peningkatan maupun penurunan ekonomi di saham tersebut, sehingga para investor perlu menganalisis terhadap peluang menaik harga saham apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Maka dari itu kita harus melakukan peramalan atau forecasting saham untuk kedepannya. Berapa tingkat harga saham beberapa hari ke depannya. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu untuk melakukan peramalan atau forecasting harga saham pada PT Telkom beberapa hari ke depan, apakah akan mengalami penurunan atau peningkatan dengan menggunakan model Arima dan Sarima. Untuk data dan variabel yang digunakan, di sini saya menggunakan data saham PT Telkom dari tahun 2017 sampai 2022. Nah, di sini ini data yang saya gunakan, data Telkom yang terdiri dari date, tanggal, open, high, low, close, adjust close, dan volumenya. Kemudian untuk reprocessing data yang dilakukan beserta interpretasi. Yang pertama, reprocessing data yang saya lakukan, untuk yang pertama tentu kita mengimport library yang akan kita gunakan dalam melakukan peramalan ini. Pertama kita import dulu NumPy, import Pandas, dan Matplotlib. Ini untuk visualnya. Kemudian kita import SKRT dan model Arimanya. Setelah kita import, kita melakukan eksplorasi data. Nah, sini kita melakukan eksplorasi data apa saja yang ada di dalamnya, mulai dari tipe datanya di sini yaitu pandas.core. Kemudian kita cek missing value-nya, kita dengan mengetikkan sintak data is null. Nah, berapa data yang ada di dalam file saham tadi PT Telkomnya, kita tuliskan, maka akan muncul nama-nama kolom yang ada dalam data tersebut. Kemudian kita drop dan data date dijadikan indeks. Nah, sini kita drop data yang tidak ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan data close, sehingga saya tinggalkan data close-nya dan saya drop data yang lainnya, yaitu data open, low, high, adjust close, dan volumenya. Kemudian kita cek datanya dan ternyata tinggal date dan close dari hasil dropping data tadi. Setelah kita dropping yang tadi, kita mengubah date dijadikan indeks. Nah, di sini data date time-nya kita ubah ke dalam bentuk indeks, mana nanti akan berupa tanggalnya seperti ini ke samping, yang memanjang ke kanan, yang berupa tanggal dan sepihak pada tampilan. Kemudian kita cek lagi datanya, data yang ambil maka akan data yang telah kita tanggal yang sudah kita jadikan indeks dan data close-nya. Setelah kita drop dan date dijadikan indeks, kita melakukan visualisasi, yaitu tampilannya. Untuk tampilan kita menggunakan Matplotlib yang kita importkan pertama tadi. Nah, inilah guna Matplotlib tadi, yaitu sebagai visual. Untuk visual yang kita gunakan di sini, kita menggunakan size 20 dan 10.
di mana lebarnya 20 dan panjangnya 10. Dengan date grid, dengan labelnya yaitu date, bukan tanggalnya, yaitu close price sebagai tabel Y-nya. Ini yang di bagian samping kiri ini. Dan ini PLT title merupakan judulnya. Dengan data, nah kita menggunakan data yang tersisa tadi, yang belum kita drop, yaitu data close. Maka visualnya akan seperti ini. Kemudian uji stasionaritas. Di uji stasionaritas kita melakukan deklarasi fungsi untuk mengecek stasionaritas dari data. Dengan kita mengecek stasionaritas, maka akan mendapatkan hasil seperti berikut, yang terdiri dari yang original merupakan yang berwarna biru, terdapat juga meannya dan juga standar deviasinya. Di uji standaritas kita melakukan menggunakan value, yaitu di mana p value itu lebih kecil dari alpha, di mana nilai alpha-nya adalah 0,05. Maka akan menghasilkan result dari Dickey-Fuller test, di mana tes statistiknya minus 1,04 sekian-sekian dan p-value-nya 0,7 sekian-sekian dan critical value-nya juga. Setelah kita melakukan visualisasi, kita masuk ke ARIMA terbaik. Di sini kita juga menampilkan TSDIF 1-nya, kita visualisasikan, dan juga tes stationary TSDIF 1-nya juga kita visualisasikan. Maka akan hasil seperti berikut. Ini untuk subplotnya, untuk autocorrelation-nya, di mana di antara 0,1 sampai minus 0,1 sampai 1. Untuk partial correlation-nya di sini dari 1 sampai 0, sekitar 0, minus 0,2. Selanjutnya plot ACF. Di sini kita menentukan ARIMA model yang terbaik. Kita harus mengetahui ARIMA apa yang cocok kita gunakan dan yang terbaik dari berbagai macam ARIMA. Di sini saya menggunakan p-value dengan range-nya indeksnya 0,0 dan 3. Untuk d-value-nya 0 dan 2 dan key value-nya range-nya 0,3. Karena model kita menggunakan model ARIMA dan kita menggunakan value dari P, D, dan Q. Maka didapatlah ARIMA terbaiknya yaitu 211, di mana ini merupakan ARIMA terbaik dengan nilai yang terkecil. Apabila nilai terkecil, maka ARIMA itulah yang kita gunakan. Setelah kita mendapatkan ARIMA terbaik, kita visualisasikan ARIMA tersebut. Ini dia. Dan kita result, kita bandingkan dengan SARIMAP-nya. Ini merupakan model SARIMAP-nya. Dengan nilai model ARIMA yang kita gunakan 211 dengan cost-nya minus 0,3367 dengan standar deviasi error-nya 0,142 dan seterusnya. Kemudian kita melakukan prediksi data. Prediksi data di sini kita melakukan peramalan atau forecasting untuk beberapa hari ke depan. Di sini saya menggunakan 4 hari ke depan untuk menentukan data close 4 hari ke depan apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Setelah itu kita model parameter. Di sini kita menggunakan time series yang berdasarkan waktu dengan model ARIMA dan SARIMAP, di mana model ARIMA ini adalah model secara penuh mengabaikan independen variabel dan membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen yang menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Jadi ARIMA ini kita menggunakan data sebelumnya untuk meramalkan data sekarang. Karena data yang sekarang itu bergantung dari data sebelumnya dan tidak mungkin ada pengaruh, dan pasti ada pengaruhnya dari data sebelum-sebelumnya. Dan ini merupakan data menggunakan SARIMAP-nya seperti tadi. Kemudian ukuran kebaikan modelnya yang dihasilkan. Nih, untuk ukuran kebaikan model yang seperti yang tadi menentukan ARIMA terbaik. Kita pertama
melakukan evaluasi ARIMA model. Setelah kita melakukan evaluasi model, kita menentukan P value, D value, dan Q value. Di sini saya menggunakan 3, 2, dan 3. Di mana didapatkan ARIMA terbaiknya yaitu 211 dengan nilai terbaik dan tercepat di sini yaitu 67.158. Setelah itu kita visualisasikan ARIMA tadi ke dalam Matplotlib, yaitu untuk sebagai library dari visualnya. Kita masukkan ARIMA terbaiknya 211 dengan keterangan warna merahnya untuk prediction ARIMA-nya. Nah, didapatlah prediction ARIMA-nya warna merah ini yang tampak pada gambar. Sedangkan ini untuk SARI mode-nya. Ini kemudian untuk kesimpulan dari hasil yang saya lakukan dengan menggunakan model ARIMA dan SARIMA untuk menentukan hasil prediksi untuk nilai close saham PT Telkom pada periode tanggal 4 hari ke depannya, didapatlah pada tanggal 7 bulan 4 2022 harga saham terdapat pada harga 9.019, untuk tanggal 8-nya 17.997, untuk tanggal 11-nya 31.551, dan tanggal 12-nya 49.692. Nah, di sini merupakan sintaknya, di mana kita prediksi differencingnya dan prediksi data aslinya, mana outputnya merupakan prediksi dari 4 hari berikutnya dengan outputnya seperti berikut, di mana tanggal 7-nya 9.000, tanggal 8-nya 17.000, tanggal 11 31.000, dan tanggal 12 49.000. Berarti untuk 4 hari ke depan harga saham PT Telkom untuk pada saat close akan mengalami peningkatan dari tanggal 7 sampai tanggal 12. Itulah hasil dari uji analisis PT Telkom yang saya lakukan menggunakan data science, yaitu time series. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.